Coba jujur pada diri sendiri. Berapa kali dalam hidupmu kamu menahan kata-kata, menekan perasaan, atau mengorbankan keinginan sendiri hanya demi tidak membuat orang lain kecewa? Berapa kali kamu merasa terbebani, bukan karena masalahmu sendiri, tapi karena kamu terlalu takut tidak disukai? Di dunia yang semakin bising, di mana setiap orang berlomba terlihat sempurna, kita sering lupa bahwa kebahagiaan sejati bukan soal diterima semua orang, tapi soal keberanian untuk menjadi diri sendiri. Buku Berani Tidak Disukai bukan buku motivasi biasa. Ia bukan mengajarkan bagaimana menyenangkan orang lain, tapi bagaimana hidup merdeka. Bahkan, jika itu berarti tidak semua orang akan menyukaimu. Buku ini membawa kita pada perjalanan berpikir mendalam, melalui dialog antara seorang filsuf dan seorang anak muda yang tengah bergejolak. Mereka mendiskusikan tentang kehidupan, kebebasan, trauma, hubungan sosial, dan keberanian untuk menentukan jalan hidup sendiri. Pesan intinya sederhana, tapi tajam seperti cermin. Hidupmu bukan untuk memenuhi ekspektasi orang lain. Jika kamu pernah merasa lelah menjadi orang yang semua orang sukai, maka mungkin ini saatnya belajar keberanian baru. Berani tidak disukai, berani hidup dengan jujur pada dirimu sendiri, berani mengambil kendali atas hidupmu. Dunia itu sederhana. Banyak orang menganggap hidup ini rumit, penuh luka, dan sulit untuk berubah. Tapi, bagaimana jika kenyataannya tidak serumit itu? Bagaimana jika hidup sebenarnya sederhana, hanya kita saja yang membuatnya rumit? Bab ini dimulai dengan percakapan antara anak muda dan filsuf. Sang anak muda percaya bahwa hidupnya ditentukan oleh masa lalu, oleh trauma, pengalaman buruk, dan keadaan yang tidak bisa ia ubah. Ia merasa hidupnya terjebak. Tapi sang filsuf dengan tenang menjawab, dunia itu sederhana, dan hidup itu bisa berubah kapan saja. Ini membuat si anak muda marah dan tak percaya. Bagaimana mungkin masa lalu yang kelam bisa diabaikan begitu saja? Bagaimana mungkin hidup bisa berubah hanya karena pikiran? Namun sang filsuf menjelaskan, bukan masa lalu yang menentukan masa depanmu, tapi makna yang kamu berikan pada masa lalu itu. Pesan penting dari bab ini, kita sering terjebak dalam determinisme masa lalu. Percaya bahwa trauma atau pengalaman buruk mengendalikan hidup kita. Padahal, menurut Alfred Adler, dasar filosofi buku ini, manusia bukan makhluk pasif. Kita bisa memilih makna baru, arah baru, dan tindakan baru. Masa lalu adalah peristiwa, tapi masa depan adalah pilihan. Contoh sederhana, dua orang dengan masa kecil penuh kekerasan bisa tumbuh sangat berbeda. Yang satu menjadi pelaku kekerasan juga, karena merasa itulah takdirnya. Yang lain memilih menjadi pelindung bagi orang lain, karena ia memberi makna berbeda pada masa lalunya. Filsuf berkata, hidupmu bukan ditentukan oleh apa yang telah terjadi, tapi bagaimana kamu menafsirkannya sekarang. Artinya, kebahagiaan dan perubahan bukanlah sesuatu yang harus kita tunggu, melainkan sesuatu yang bisa kita pilih. Berapa banyak dari kita yang masih merasa tidak bisa maju karena terikat masa lalu? Padahal kadang kita tidak terpenjara oleh masa lalu. Kita hanya memegang erat rantainya. Hidup menjadi rumit saat kita terus mencari alasan. Tapi hidup menjadi sederhana saat kita mulai mengambil kendali. Dunia itu sederhana. Yang rumit hanyalah cara kita memandangnya. Trauma tidak ada. Banyak orang merasa hidupnya hancur karena masa lalu. Mereka yakin, aku begini karena trauma. Tapi filsafat Adler menantang keras keyakinan itu. Bukan masa lalu yang menahanmu, tapi dirimu sendiri. Dalam bab ini, sang anak muda dengan emosi meledak, aku tidak bisa bahagia. Aku punya masa lalu yang kelam, penuh luka, dan aku terjebak di dalamnya. Tapi, sang filosof menjawab dengan tenang. Trauma tidak ada. Yang ada hanyalah tujuan yang kamu pilih dari cerita masa lalumu. Ia menjelaskan.
Masa lalu tidak punya kekuatan untuk mengendalikan masa depan kita. Kita sendirilah yang menggunakan masa lalu sebagai alasan untuk tidak bergerak maju. Setiap tindakan kita dilakukan bukan karena masa lalu, tapi karena ada tujuan tertentu di baliknya. Ini disebut teleologi, cara pandang ke depan. Misalnya, seseorang mengatakan, "Aku tidak bisa percaya pada orang karena masa lalu membuatku trauma." Tapi sesungguhnya, ia memilih untuk tidak percaya sebagai bentuk pertahanan diri agar tidak terluka lagi. Masa lalu bukan penyebab, melainkan alat pembenaran. Filosof berkata, kita bukan makhluk yang digerakkan oleh masa lalu. Kita makhluk yang digerakkan oleh tujuan. Perbedaan cara pandang. Psikologi umum, masa lalu membentuk kepribadian, menentukan masa depan. Pemikiran Adler, manusia memilih tujuan hidupnya, menafsirkan masa lalu sesuai tujuan itu. Dengan cara ini, masa lalu tidak lagi menjadi belenggu. Ia hanya menjadi cerita, bukan takdir. Kamu boleh punya masa lalu yang berat, tapi kamu juga punya kekuatan untuk menafsirkan ulang masa lalu itu dan menciptakan hidup baru. Luka tidak menentukan siapa kamu, pilihanmu yang menentukan. Kebahagiaan bukan hadiah dari masa lalu. Kebahagiaan adalah keputusan hari ini. Inilah keberanian pertama, berhenti menyalahkan masa lalu dan mulai mengambil alih hidupmu. Semua masalah adalah masalah hubungan interpersonal. Pernahkah kamu merasa gelisah karena pendapat orang lain, tersakiti oleh perlakuan seseorang, atau bahkan merasa tidak berharga karena perbandingan sosial? Adler mengatakan, semua masalah dalam hidup manusia pada dasarnya berakar dari satu hal, hubungan antar manusia. Dalam bab ini, sang filsuf menjelaskan bahwa manusia tidak hidup sendirian. Setiap pikiran, tindakan, dan emosi kita selalu berhubungan dengan orang lain, baik langsung maupun tidak langsung. Rasa rendah diri, iri hati, kesepian, kemarahan, kecemasan, semua ini muncul karena cara kita memandang dan membandingkan diri dalam hubungan dengan orang lain. Contohnya, kamu tidak cemas karena kamu gagal, tapi karena kamu takut bagaimana orang lain menilaimu. Kamu tidak minder karena kurang, tapi karena kamu membandingkan diri dengan orang lain. Kamu tidak merasa kesepian karena sendirian, tapi karena merasa tidak diakui oleh orang lain. Dengan kata lain, masalah bukan pada hidupmu, tapi pada cara kamu berelasi dengan orang lain. Filsuf berkata, jika tidak ada hubungan interpersonal, maka tidak ada masalah psikologis. Tentu ini bukan berarti kita harus hidup sendirian, tapi kita perlu menata ulang cara pandang kita terhadap hubungan tersebut. Kita sering menderita bukan karena orang lain menyakiti kita, tapi karena kita memberi kekuatan terlalu besar kepada penilaian mereka. Poin penting dari bab ini. 1. Manusia adalah makhluk sosial, tapi kebebasan sejati datang dari tidak hidup tergantung pada penilaian orang lain. 2. Banyak penderitaan terjadi karena kita ingin diterima dan disukai semua orang, sesuatu yang mustahil. 3. Untuk bebas, kita harus belajar melepaskan ekspektasi sosial yang membatasi diri kita sendiri. Contoh sederhana, kamu gugup saat presentasi, bukan karena kamu tidak mampu, tapi karena kamu takut penilaian orang. Padahal, semua penilaian itu tidak bisa kamu kontrol, dan semakin kamu berusaha menyenangkan semua orang, semakin kamu kehilangan dirimu sendiri. Coba pikirkan, berapa banyak keputusan dalam hidupmu yang kamu buat bukan karena keinginanmu sendiri, tapi karena takut pendapat orang lain. Inilah penjara yang sering tidak kita sadari. Kebebasan sejati bermula ketika kamu berhenti menghidupi untuk penilaian orang lain. Jadi, untuk mengatasi banyak masalah dalam hidup, seringkali bukan dengan melawan dunia, tapi dengan menata ulang hubunganmu dengan dunia. Pisahkan tugasmu. Pernahkah kamu merasa terbebani oleh pendapat orang lain? Selalu khawatir apakah orang akan menyukai keputusanmu, menyetujui langkahmu, atau setuju dengan jalan hidupmu? Filsafat Adler mengajarkan satu langkah pembebasan besar. Pisahkan tugasmu. Dalam bab ini,
Filsuf menjelaskan bahwa salah satu penyebab utama manusia tidak bebas adalah karena mereka terus-menerus mencampuri urusan dan perasaan orang lain. Kita hidup seolah-olah semua penilaian dunia terhadap kita harus dikontrol, padahal sebenarnya itu di luar kendali kita. Menurut filsuf, setiap orang memiliki tugas masing-masing. Dan kebahagiaan akan lebih mudah dicapai jika kita bisa membedakan mana tugas kita dan mana tugas orang lain. Contoh, belajar dengan sungguh-sungguh adalah tugasmu. Tapi apakah orang lain akan menghargaimu atau tidak, itu tugas mereka. Mengungkapkan pendapat dengan jujur adalah tugasmu. Tapi apakah orang akan setuju atau tidak, itu bukan urusanmu. Menjadi versi terbaik dari dirimu adalah tugasmu. Tapi apakah dunia akan menyukai itu, bukan lagi tanggung jawabmu. Filsuf berkata, masalah muncul ketika kita terlalu sering masuk ke wilayah tugas orang lain. Kita ingin semua orang menyukai kita, menyetujui kita, atau berpikir sesuai harapan kita. Padahal itu bukan hak kita untuk mengontrol. Prinsip ini memberi kebebasan besar. Dengan memisahkan tugas, kita berhenti memikul beban yang bukan milik kita. Kita berhenti mencoba mengubah perasaan dan pikiran orang lain. Kita hanya fokus pada apa yang bisa kita kendalikan. Poin penting dari bab ini, banyak penderitaan datang bukan dari hidup itu sendiri, tapi dari keinginan untuk mengontrol reaksi orang lain. Tugasmu hanya melakukan yang benar menurut nilai dan tanggung jawabmu. Setelah itu, reaksi dan hasilnya bukan lagi urusanmu. Filsuf menegaskan bahwa ketika kita belajar untuk tidak mencampuri tugas orang lain, kita membebaskan diri dari ketakutan akan penolakan, kekecewaan, dan ekspektasi yang tidak realistis. Inilah kunci untuk mulai hidup dengan tenang dan bebas. Selama ini, berapa banyak beban yang kamu pikul, padahal itu bukan milikmu? Berapa banyak keputusanmu terhambat hanya karena kamu takut orang lain tidak suka? Mulai sekarang, lepaskan semua beban itu. Fokus pada tugasmu sendiri dan biarkan orang lain bertanggung jawab atas tugas mereka. Hidupmu bukan untuk mengontrol perasaan orang lain. Hidupmu adalah tentang menjalankan tanggung jawabmu dengan jujur dan penuh keberanian. Kebebasan sejati adalah dihina oleh orang lain. Banyak orang mengira kebebasan adalah saat semua orang menerima dan menyukai kita. Padahal, kebebasan sejati justru dimulai saat kita berani tetap berdiri tegak, meski ada yang tidak setuju, meremehkan, atau bahkan membenci. Filsuf menjelaskan bahwa salah satu alasan utama seseorang kehilangan kebebasan adalah karena terlalu takut akan penilaian orang lain. Mereka hidup untuk diakui, diterima, dan disukai. Akibatnya, setiap keputusan selalu dipertimbangkan berdasarkan apa kata orang, bukan berdasarkan keinginan dan nilai pribadi. Menurut filsafat Adler, kebebasan bukan berarti hidup tanpa konflik. Kebebasan berarti berani menjalani kehidupan sesuai kehendak sendiri, meski itu berarti ada orang yang tidak akan menyukainya. Setiap keputusan yang jujur pada diri sendiri pasti akan memunculkan dua reaksi. Ada yang mendukung, ada pula yang menolak. Filsuf berkata, jika kamu ingin hidup bebas, kamu harus siap untuk tidak disukai. Kamu harus siap menerima hinaan, penolakan, dan ketidaksetujuan. Karena itulah harga dari kebebasan sejati. Contoh, seseorang yang ingin mengejar mimpi seringkali akan dianggap aneh, tidak realistis, atau terlalu berani. Tapi jika ia terus berusaha menyenangkan semua orang, ia tidak akan pernah benar-benar hidup sesuai dirinya. Orang yang bebas bukanlah orang yang dicintai semua orang, tapi orang yang tidak takut jika ada yang membencinya. Poin penting dari bab ini, ketakutan akan penilaian orang lain adalah salah satu penjara terbesar dalam hidup manusia. Kebebasan bukan berarti semua orang menerima, tapi kamu tidak lagi dikendalikan oleh ketakutan akan penolakan. Orang yang berani tidak disukai bukan berarti keras kepala, tapi tahu arah hidupnya sendiri. Filsuf juga menekankan bahwa penghinaan atau ketidaksukaan orang lain tidak selalu berarti kamu salah. Itu hanyalah reaksi mereka terhadap keputusanmu. Kamu tidak bisa mengontrol bagaimana mereka memandangmu, tapi kamu bisa mengontrol bagaimana kamu melangkah. Berapa banyak mimpimu yang tidak pernah kamu mulai hanya karena takut dengan cibiran orang lain? Berapa banyak keputusanmu tertunda hanya karena kamu khawatir tidak disukai? Hidup bukan tentang menyenangkan semua orang, karena itu mustahil. Hidup adalah tentang setia pada pilihan dan nilai yang kamu yakini.
Kebebasan sejati dimulai saat kamu berhenti mengejar pujian dan mulai berani menerima penolakan. Menjadi bagian dari komunitas. Kita sering berpikir bahwa untuk bahagia, kita harus lepas dari semua orang dan hidup sepenuhnya mandiri. Namun, filosof Adler mengajarkan hal sebaliknya. Kebahagiaan sejati bukan soal terpisah dari dunia, tapi soal bagaimana kita menjadi bagian dari sesuatu yang lebih besar. Filsuf menjelaskan bahwa meskipun setiap orang perlu bebas dari ekspektasi orang lain, manusia tetaplah makhluk sosial. Tidak ada satupun manusia yang bisa benar-benar hidup sendiri. Kita semua terhubung dalam berbagai bentuk hubungan, keluarga, pertemanan, pekerjaan, lingkungan, dan masyarakat luas. Menurut Adler, penderitaan bukan muncul dari keberadaan komunitas, tapi dari cara kita memposisikan diri di dalamnya. Jika kita memandang hubungan sebagai ajang persaingan, maka hidup akan dipenuhi rasa cemas, iri, dan takut ditinggalkan. Tapi jika kita memandang komunitas sebagai tempat kontribusi, maka hidup akan terasa lebih ringan dan bermakna. Filsuf berkata, "Kamu bukan pusat dunia, tapi kamu juga bukan orang yang tidak berarti. Kamu adalah bagian penting dari jaringan kehidupan." Dengan kesadaran ini, kita berhenti hidup dalam pola pikir, "Aku melawan dunia," dan mulai hidup dalam pola pikir, "Aku adalah bagian dari dunia." Kita mulai memberi, bukan hanya menerima. Kita mulai berkontribusi, bukan sekadar menuntut pengakuan. Poin penting dari bab ini. Kebebasan bukan berarti hidup sendiri, melainkan hidup tanpa ketergantungan berlebihan pada penilaian orang lain. Kebahagiaan tumbuh dari perasaan memiliki tempat dalam komunitas dan memberi kontribusi nyata. Saat seseorang merasa dirinya berguna bagi orang lain, ia akan memiliki makna hidup yang kuat. Contoh, seseorang yang merasa hidupnya hampa bukan karena ia gagal, tapi karena ia merasa tidak dibutuhkan. Ketika ia mulai membantu orang lain, sekecil apapun, ia menemukan arti baru dari keberadaannya. Filsuf menekankan bahwa menjadi bagian dari komunitas bukan tentang mencari validasi, tapi tentang menyadari peran kita dalam kehidupan orang lain. Memberi kontribusi tanpa pamrih adalah salah satu sumber kebahagiaan paling tulus. Seberapa besar peran yang kamu mainkan di sekitarmu? Apakah selama ini kamu hanya menuntut pengakuan atau mulai memberi kontribusi nyata? Menjadi bagian dari komunitas bukan berarti kehilangan kebebasan. Justru di sanalah kita menemukan makna hidup yang sebenarnya. Kebahagiaan itu kontribusi. Banyak orang mengira kebahagiaan datang ketika semua impian pribadi tercapai. Tapi, filsafat Adler mengajarkan sesuatu yang berbeda. Kebahagiaan sejati bukan soal apa yang kita dapatkan, tapi soal apa yang kita berikan. Filsuf menjelaskan bahwa salah satu kesalahan besar manusia modern adalah mengejar kebahagiaan dengan cara mengumpulkan sebanyak mungkin pencapaian, kekayaan, atau pengakuan. Namun kenyataannya, semua itu tidak pernah benar-benar membuat seseorang puas. Setelah satu tujuan tercapai, muncul tujuan berikutnya. Dan begitu terus, tanpa henti. Menurut Adler, kebahagiaan bukanlah kondisi yang kita kejar, melainkan hasil alami dari kehidupan yang penuh makna. Dan makna itu lahir saat kita memberikan kontribusi kepada orang lain dan komunitas di sekitar kita. Filsuf berkata, kebahagiaan bukan tentang berada di atas orang lain, tapi tentang merasa berguna bagi mereka. Seseorang yang terus membandingkan dirinya dengan orang lain akan selalu merasa kurang. Tapi, seseorang yang memusatkan hidupnya pada kontribusi tidak lagi sibuk dengan kompetisi. Ia tenang karena tahu keberadaannya membawa arti. Contoh, guru yang mengajar dengan sepenuh hati, petani yang menanam demi kehidupan banyak orang tua yang membesarkan anak dengan penuh kasih. Mereka mungkin tidak terkenal, tapi hidup mereka dipenuhi makna karena memberi. Poin penting dari bab ini, pengejaran kebahagiaan pribadi sering berujung pada kehampaan. Kebahagiaan tumbuh secara alami dari tindakan memberi dan berkontribusi. Semakin besar makna yang kita berikan bagi kehidupan orang lain, semakin kuat rasa kebahagiaan yang kita rasakan. Filsuf juga menegaskan bahwa kontribusi bukan berarti pengorbanan diri secara berlebihan.
Ini bukan tentang kehilangan jati diri demi orang lain. Ini tentang menyadari bahwa kita semua terhubung, dan tindakan kecil kita bisa memberi dampak besar. Pernahkah kamu merasa paling bahagia bukan saat mendapatkan sesuatu, tapi saat bisa membantu orang lain? Kebahagiaan yang tumbuh dari kontribusi jauh lebih dalam dan bertahan lama dibandingkan kebahagiaan yang hanya berasal dari pencapaian pribadi. Hidupmu akan lebih bermakna ketika kamu berhenti bertanya apa yang bisa dunia berikan padaku dan mulai bertanya apa yang bisa aku berikan pada dunia. Hidup di saat ini. Banyak orang hidup dengan mata tertuju pada masa lalu atau masa depan. Mereka menyesali apa yang sudah terjadi atau terus khawatir tentang apa yang belum datang. Padahal, satu-satunya waktu yang benar-benar kita miliki hanyalah sekarang. Filsuf menjelaskan bahwa manusia sering kehilangan kendali atas hidupnya bukan karena keadaan, tetapi karena pikirannya terlalu sibuk berkelana. Masa lalu terus diungkit, masa depan terus dikhawatirkan, sehingga momen saat ini terabaikan. Menurut filsafat Adler, kebahagiaan tidak pernah berada di masa depan sebagai sesuatu yang kita kejar. Ia hadir di setiap langkah kita, di setiap tindakan kecil yang kita lakukan dengan kesadaran penuh. Hidup yang bermakna bukan tentang menunggu waktu yang lebih baik, tapi tentang menjadikan waktu saat ini bernilai. Filsuf berkata, kamu tidak hidup di masa lalu atau masa depan, kamu hanya hidup sekarang. Banyak orang berkata, aku akan bahagia nanti setelah semua tujuanku tercapai. Padahal, kebahagiaan bukanlah tujuan akhir, melainkan cara berjalan. Orang yang terus menunda kebahagiaan dengan alasan nanti akan terus hidup dalam penantian tanpa akhir. Poin penting dari bab ini, masa lalu tidak bisa diubah, masa depan belum tentu datang, hanya masa kini yang benar-benar ada. Fokus pada masa kini membuat kita bebas dari penyesalan dan kecemasan. Kebahagiaan bukan sesuatu yang ditunggu, tapi sesuatu yang diciptakan melalui tindakan saat ini. Contohnya, seorang yang terlalu menyesali masa lalu akan terus terjebak dalam rasa bersalah. Seseorang yang terlalu cemas dengan masa depan akan hidup dalam ketakutan. Tapi orang yang hidup di saat ini akan bisa menikmati proses sekecil apapun langkahnya. Filsuf juga menekankan bahwa hidup di masa kini bukan berarti hidup tanpa rencana, melainkan tidak membiarkan masa depan atau masa lalu mencuri kedamaian hari ini. Setiap momen adalah kesempatan untuk bertumbuh, memberi makna, dan merasa cukup. Berapa banyak waktu dalam hidupmu yang habis untuk menyesali masa lalu atau khawatir tentang masa depan? Mulai sekarang, cobalah fokus pada apa yang bisa kamu lakukan hari ini. Kebahagiaan tidak datang dari masa lalu atau masa depan. Ia hanya ada di sini, saat ini. Hiduplah sekarang, karena hanya saat ini yang benar-benar milikmu. Hidup bukan tentang memastikan semua orang menyukaimu. Hidup adalah tentang menjadi dirimu sendiri, menjalani jalanmu dengan tegak meski ada yang tidak setuju, meski ada yang membenci, meski ada yang meninggalkan. Masa lalu tidak menentukan siapa kamu. Masa depan belum tentu datang. Yang kamu miliki hanyalah saat ini, dan pilihan yang kamu buat sekarang. Kebahagiaan bukan hadiah dari orang lain. Ia lahir dari keberanian untuk menjalani hidup dengan jujur. Berani memisahkan tugasmu dari tugas orang lain. Berani mengambil keputusan sendiri. Berani memberi makna bagi dunia dengan caramu. Kebebasan sejati bukan saat semua orang memuji, tapi saat kamu tidak lagi terikat oleh penilaian siapapun. Berani tidak disukai bukan kelemahan, itu kekuatan.